Kita harus yakin bahwa rezeki kita tuh Allah sudah menciptakan kita lengkap dengan rezeki kita, dan kita bukan mencari rezeki dalam berbisnis itu, tetapi menjemput rezeki. Yang dicari itu adalah keberkahannya. Biasanya orang yang sangat sibuk dengan kesalahan orang, dia lalai dari dirinya lah yang paling salah. Apa efeknya kalau kita suka nyalahin orang lain? Kita tidak tahu kesalahan kita. Apa efek tidak tahu kesalahan kita? Pasti tidak bisa tobat. Apa efek tidak bisa tobat? Hati selalu gelisah dan kita tidak bisa berubah jadi lebih baik. Nauzubillah. Persoalan kita tuh gak ada apa-apanya. Persoalan yang kita hadapi ini tidak ada apa-apanya dibanding kerumitan tubuh kita ini. Ini tubuh kita ini super rumit, hadirin. Cuman kita biasa-biasa aja karena nggak ngerti ya. Jadi jangan merasa paling menderita ya kalau kita ada masalah, karena sebetulnya banyak masalah yang lebih rumit, yang tidak terjangkau dan beres setiap saat. Banyaknya sebagian orang menganggap bahagia datang dari dunia, kemuliaan datang dari dunia, maka mereka berlomba-lomba mencari dunia. Tapi dunia ini tidak diciptakan oleh Allah untuk membahagiakan kita, kecuali seperti fata morgana. Hati ini Allah yang bulak-balik. Allah tidak menyimpan kebahagiaan pada kemaksiatan. Allah tidak memberikan kebahagiaan pada dosa. Allah memberikan kebahagiaan pada ketaatan. Biasanya kita sopannya ke orang yang kita anggap lebih, ke yang kaya, yang penting kita sopan. Tapi ke yang dianggap lebih rendah dari kita jadi tidak sopan. Nah itu tuh, harusnya kita sopan ke siapa saja. Kalau kita hormat ke orang, ke yang duafa, yang punya keterbatasan, yang apapun, kita sama. Kalau ngebeda-bedakan, kita sedang ada ketakaburan pada diri kita. Allah menciptakan kita lengkap dengan keperluan. Supaya apa? Ya supaya kita jadi dekat dengan Allah. Karena yang tahu keperluan kita yang sesungguhnya, ya penciptanya. Allah lah yang tahu keperluan kita. Termasuk software ya, ingin disayangi ya. Coba cinta. Apa itu cinta? Seperti apa cinta cobaan? Kuping gajah. Hah? Cinta, coba deskripsikan, gambarkan cinta itu seperti apa. Kita enggak terjangkau itu ngebayangkan cinta. Tapi kok kita ingin cinta ya, sayang, rindu, cemburu. Coba itu kan software yang betul-betul kita sendiri tidak mengerti kok ada pada diri ini ya. Seperti apa bentuknya, di mana? Allah yang menciptakan. Jadi kalau suatu saat diberi oleh makhluk yang kita inginkan, kita harus yakin bahwa makhluk ini cuma jalan. Jadi kita berterima kasih tetap, tapi kita yakin bahwa nikmat itu dari Allah dan makhluk cuma jalan. Tidak boleh sampai menganggap inilah sumber karunia. Kita punya uang berapapun banyaknya, kita yakin yang menjamin saya itu adalah Allah, bukan tabungan saya. Yang menjamin saya itu adalah Allah, bukan perusahaan dan aset saya. Sehingga naik turunnya aset, ada tiadanya uang, asalnya rumah bagus, lalu pindah ke rumah sederhana, kemudian jadi ngontrak, bagi dia tidak akan merusak kemuliaan hatinya. Menjadi berat persoalan itu kalau Allah tidak menolong. Tapi menjadi ringan, simpel kalau Allah menolong. Jadi masalah terbesar kita tuh bukan masalahnya, tapi masalah terbesar kita tuh layak tidak kita ditolong oleh Allah. Nah, kita jarang berpikir begitu. Kita sibuk saja memecahkan masalah sendiri. Tidak ada yang luput sama sekali kita ini dari pengetahuan Allah, pengawasan Allah, dan tidak ada yang tidak tercatat. Semuanya tercatat. Tapi mengapa? Mengapa kita tidak
menyadari ini, tidak meyakini semua ini. Mengapa hanya kadang-kadang? Karena kita diperbudak nafsu. Ujian pertama itu adalah ketakutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti akan ditimpa kepadamu bisyai'im, sedikit dari rasa takut. Jadi sebelum lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, yang pertama diuji kita itu adalah kecemasan. Seperti sekarang ini ya, takut kena COVID, takut gak punya uang, takut pensiun, takut nggak laku, takut gak dapet jodoh. Yang dapat jodoh takut berantakan keluarganya, yang nikah takut nggak punya anak, yang punya anak takut anaknya tidak soleh. Banyak sekali yang kita cemaskan, dan apapun yang kita takuti, kita cemaskan, sepenuhnya diketahui oleh Allah, dan sepenuhnya yang kita cemaskan itu ada dalam genggaman Allah. Mengapa hati selalu galau, cemas, gelisah, nyesek sekali? Penyebabnya adalah karena terlalu banyak mikir, terlalu sering mikir, terlalu lama berpikir yang tidak tersangkut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa tenang itu Allah yang menurunkan di hati kita, dan Allah berikan kepada hamba-hamba yang ingat kepadanya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Allah lah yang membulak-balik hati. Oleh karena itu bukan tidak boleh mikir, harus mikir. Tetapi setiap berpikir langsung tersambung kepada Allah. Dialah Allah yang maha mengetahui segalanya. Dialah Allah yang menguasai segala-galanya. Dan dialah Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Hasilnya, makin banyak mikir, banyak pula berzikir. Kalau kita banyak berzikir, maka Allah pun sudah janji, fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah tahu kita ingat dan menyebut namanya. Allah turunkan ketenangan, hati ini dibulak-balik olehnya. Pikiran kita dibuat jernih, lalu langkah kita akan dituntun. Dan insya Allah selain tenang, urusan pun akan ada jalan keluarnya. Makanya selalulah berzikir kepada Allah, tersambung kepada Allah setiap waktu. Insya Allah Allah memperlakukan kita dengan spesial. Jagalah apa yang menjadi hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah. Hak yang terpenting, hak Allah adalah la ilaha illallah. Jagalah hati kita, jangan sampai menuhankan yang lain selain Allah. Jagalah hati kita, jangan sampai bersandar, bergantung kepada selain Allah. Jagalah apa yang Allah sukai, karena setiap yang Allah sukai pasti baik bagi kita, karena Allah yang menciptakan kita tahu apa yang baik untuk kita, dan apa yang baik untuk kita itu ada dalam perintah Allah. Jagalah apa yang Allah larang, jangan dilakukan, karena setiap Allah melarang sesuatu, pasti sesuatu itu membahayakan bagi kita. Allah tuh pencipta kita, paling tahu keadaan kita, keperluan kita, yang baik dan yang buruk untuk kita tuh Allah tahu, karena kita tuh Dia yang menciptakan. Kita semua sebagai orang beriman pasti diuji, dan ujian dari Allah pasti baik. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal yang dihadapi. Orang tidak lulus ujian karena salah menyikapinya. Oleh karena itu hadirin, berbaik sangkalah jikalau ujian dalam hidup ini menimpa, berarti kita diakui sebagai orang yang beriman oleh Allah.
percayalah ujian sudah diukur oleh Allah, sangat sesuai dengan kemampuan kita. Andai kata kita bersabar dalam menghadapi ujian, dan kuncinya adalah sabar, diawali dengan berbaik sangka kepada Allah, dilanjutkan dengan istighfar, akan lahir kesabaran. Dan kesabaran tidak ada yang disia-siakan. Kesabaran adalah keindahan, kesabaran adalah kekuatan, dan kesabaran adalah gerbang kesuksesan. Mudah-mudahan kita selalu berbaik sangka menghadapi ujian hidup, karena Allah tidak pernah berbuat buruk kepada yang beriman. Nah, Allah yang mendesain kita tahu nih, karena bahagia itu ciptaan Allah. Apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita mulia, apa yang membuat kita selamat, itu ada pada perintahnya. Apa yang membuat kita sengsara, apa yang membuat kita hina, apa yang membuat kita celaka, itu pada larangannya. Makanya kalau kita jaga aja itu, Allah akan menjaga kita. Mencintai itu adalah memberikan yang terbaik, bukan untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi kalau mencintai keluarga, pikirannya bukan apa yang kita dapatkan dari keluarga, apa yang terbaik bisa kita berikan. Tingkatkan ilmu kita agar kemampuan kita berbuat lebih tinggi. Tingkatkan kualitas kita dengan harapan kita bisa kontribusi lebih banyak. Allah melarang kita berburuk sangka kepada orang yang beriman. Carilah 1001 alasan untuk berbaik sangka, karena kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jangan selalu ingin tahu urusan orang. Jangan ikut campur sesuatu yang bukan hak kita. Kita harus peduli, tetapi tidak berarti ikut campur. Jangan serba mengorek-ngorek aib, kekurangan, kesalahan. Jangan serba ingin tahu. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah akan memberitahu apa yang semestinya kita tahu, kita akan tahu. Yang menjadi ladang amal bagi kita, yang jadi pelajaran, Allah akan memberitahu. Apa yang Allah kehendaki kita tahu, kita akan tahu, tanpa harus kepo, serba ingin tahu. Mudah-mudahan kita sangat fokus untuk memperbaiki diri, kesalahan, kekurangan kita, daripada membuang-buang waktu untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berbaik sangkalah dan doakan yang terbaik bagi saudara kita. Mudah-mudahan itulah yang akan lebih mendatangkan perlindungan dan pertolongan Allah. Jangan pernah ragu dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita kurang taat, kurang khusyuk, amal kurang ikhlas, dosa berlimpah, aib juga banyak, tapi Allah tetap mengurus kita. Diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, diberi tempat berteduh, ditutupi aib dan dosa kita. Padahal kita begitu buruk. Apalagi kalau kita bersungguh-sungguh baik, pasti Allah akan memberikan yang jauh lebih baik. Seburuk ini pun kita masih banyak ditolong oleh Allah setiap saat. Oleh karena itu, jangan pernah takut oleh keadaan dan masalah apapun, tapi takutlah kita tidak yakin dengan janji jaminan Allah. Makin yakin Allah melindungi, akan dilindungi. Makin yakin Allah menjamin memberi, akan diberi. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dengan janji dan jaminan Allah, karena itulah yang benar-benar akan terjadi. Jika kita bersyukur, Allah janji akan menambah karunia-Nya kepada kita. Banyaklah bersyukur, dijamin akan lebih banyak lagi karunia Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang hakul yakin terhadap janji jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa orang yang dikehendaki kebaikan baginya, cirinya adalah yufaqihu fiddin. Allah memberikan mudah untuk memahami agama, bukan diberi harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tapi dimudahkan untuk memahami kebenaran. Karena dengan kebenaranlah dia akan berpikir benar, berniat benar, dan bersikap benar. Dan mudah-mudahan dengan paham kebenaran, hidup kita pun akan benar. Tanpa memahami kebenaran, sulit untuk bersikap benar. Kita prihatin sekali banyaknya penangkapan dari orang-orang yang cerdas, yang pandai,
yang bergelar tinggi, yang mencuri ini, korupsi itu, mungkin ilmunya banyak, tapi paham terhadap kebenarannya yang kurang. Semoga kita dimudahkan untuk memahami kebenaran, karena itulah yang akan membuat hidup ini menjadi baik, dunia maupun akhirat.